di atas gunung yang kira-kira ketinggiannya 250 sampai 300 di atas permukaan laut MDPL. Bunker inilah yang paling strategis. Dan masih kita lanjutkan. Mohon maaf, ini agak ngos-ngosan karena tempatnya ini di atas gunung yang kira-kira ketinggiannya 250 sampai 300 di atas permukaan laut ya, MDPL. Oke. Dan kita akan lanjutkan melihat peninggalan benteng atau bunker Belanda di zaman Perang Dunia Kedua. Itu adalah pelabuhan Melundung Kota Tarakan. Bisa tampak dari sini ya, walau kurang jelas karena itu memang jauh, mungkin sekitar 3-4 km dari tempat saya berdiri ini. Tapi kita kesini bukan untuk melihat itu ya, kita akan melihat yang ini. Ini adalah bunker peninggalan Belanda yang lainnya di zaman Perang Dunia Kedua. Yang tersisa hanyalah puing-puing. Ini nampaknya bunkernya telah hancur. Ini hanya reruntuhannya ya, sisa-sisa bunkernya. Hanya ini yang tersisa, bunker atau bentengnya. Kira-kira hancur ini apa oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab, ataukah ini hancur karena terkena bom ya. Ini bunkernya, yang tersisa hanya ruins atau reruntuhan bangunannya. Baiklah, kita akan lanjutkan. Tetap semangat, nonton sampai habis. Dan ini adalah pulau kecil di tengah laut yang pernah kita kunjungi ya di dalam video Rambu Roja, petualangan ke pulau kecil di tengah laut. Ini dia pulaunya. Tapi di video kali ini kita tidak membahas itu. Di sini kita akan melanjutkan melihat peninggalan Belanda di zaman Perang Dunia Kedua. Kita tidak membahas pulau kecil di tengah laut ya. Oke, dan saya tepat berdiri di atas bunker. Bisa kita lihat bunkernya sudah menjadi tanah, bahkan bedeng ya. Dan ini pernah ditanami sayur-sayuran oleh penduduk setempat. Dan kita akan lihat bahwa benar ini adalah bunker atau benteng. Ini dia. Memang tipe bunker itu ya memang di dalam atau di bawah tanah ya. Dan ini dia tampak bunkernya, ketebalan dindingnya, ketebalan atapnya, ketebalan dasarnya. Yang di dalamnya ini sebenarnya bisa kita masukin. Bisa kita masuk ke dalam, tapi di dalam penuh dengan air ya. Bisa dilihat, semoga kameranya tidak buram. Itu adalah genangan air yang kira-kira dalamnya semata kaki ya. Ini adalah ketebalan bentengnya, bunkernya. Dan ini
besinya, besi-besi dari bunker ini bisa dilihat. Oke, kita akan mundur dan melihat dari jarak yang agak sedikit di belakang ini. Dan mungkin dulunya di sini adalah tempat tentara untuk berdiri memegang senjata, mungkin senapan laras panjang atau tipe sniper, kita tidak tahu. Yang jelas bentengnya masih utuh, bunkernya masih utuh sampai saat ini. Dan beginilah tampilan bunkernya. Oke, kita lanjutkan untuk melihat yang lainnya. Dan ini adalah di depan sana adalah kota Tarakan yang tampak dari gunung selatan, gunung pantai selatan kota Tarakan. Ini pelabuhannya, terlihat indah di sore hari ini ya. Tuh. Dan kita akan melanjutkan melihat bunkernya. Dan ini adalah bunker yang lainnya. Dan bunker-bunker seperti ini hampir ada di sepanjang tanjung. Sayangnya tidak terlihat ya, tanjung atau gunung di pantai selatan ini. Hampir seluruhnya ada. Dan di waktu atau lain kesempatan nanti kita akan melihat, walau bunker-bunkernya itu sudah berada di tengah hutan seperti ini. Ini adalah pohon yang sudah tumbuh di atas bunker. Ini adalah penampakan bunkernya. Nah, ini pohonnya sudah tumbuh. Ini adalah besi bunkernya ya. Oke, ini bunkernya atau bentengnya atau apalah. Yang jelas saran dari seorang teman di komentar kemarin mengatakan itu adalah bunker ya. Jadi kita sebut ini bunker. Nah, memang tipe bunker itu di dalam atau di bawah tanah ya, atau sebagian di bawah tanah. Dan lagi-lagi bunkernya terisi air. Yang ini kedalamannya kita tidak tahu sedalam apa bunker ini. Oke, ini tampak dari belakang bunkernya. Oke, kita akan melihatnya dari depannya. Ini besi-besi bunkernya sudah terlihat karena beton atau coran dari bunker ini sudah mulai terkikis ya, hingga besi-besi bunkernya sudah mulai muncul. Dan jika tidak terawat hanya akan bertahan beberapa tahun ke depan. Tapi kita tidak membahas tentang itu karena di sini kita hanya ingin melihat saja. Tapi semampu kita, jika kita bisa, kita akan lestarikan bukti sejarah ini, peninggalan sejarah di zaman Perang Dunia Kedua. Dan inilah tampilan dari depannya. Dan sangat luas, bahkan kiri kanannya sangat luas. Tempat tentaranya meletakkan senjata. Kita tidak tahu apa itu senjata serbu atau sniper, laras panjang atau senapan.
kita tidak tahu. Yang jelas kita hanya bisa menduga bahwa ini adalah tempat tentara meletakkan senjatanya, karena di belakang ini atau di depan bunker ini adalah laut, yang seandainya pohon ini tidak ada, pemandangan di laut sana akan sangat jelas terlihat ya, sangat jelas terlihat. Dan menurut saya bunker inilah yang paling strategis karena berada tepat di puncak yang tingginya kira-kira 300 sampai 350 mdpl ya. Itu lautnya. Mungkin kita bisa mendengar suara perahu nelayan. Dan seandainya pohon-pohon ini tak ada, mungkin bisa kita lihat lautnya di sana, tapi tak tampak ya. Jadi sangat jelas terlihat jika ada kapal atau kapal Jepang yang akan berlabuh di kota Tarakan. Mungkin dengan alasan itu Belanda membangun bunkernya di sini. Oke. Dan ini terlihat dari atas, bunkernya sudah ditumbuhi oleh pohon. Oke, terima kasih telah menonton sampai habis. Demikianlah video kita dalam menjelajahi peninggalan Belanda di zaman Perang Dunia Kedua bagian yang kedua ya. Terima kasih telah mendukung channel Rambu Roja. Terima kasih, like and share and subscribe-nya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, lain video. Dan tentunya kita masih akan menjelajahi peninggalan Belanda di zaman Perang Dunia Kedua yang lainnya ya, yang masih banyak tersebar di sepanjang gunung di pantai selatan kota Tarakan. Tetap semangat, tetap dukung channel Rambu Roja. Terima kasih telah mendukung channel Rambu Roja. Jangan lupa like, subscribe, and komen kalau bisa, agar channel Rambu Roja terus berkembang. Terima kasih. Demikianlah video kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang menyakiti hati atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.